Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan terkait materi kita berikutnya pada bioplastik, yaitu terkait menjelaskan aplikasi penggunaan bioplastik berbasis pati, peluang pasarnya, dan juga pengembangannya. Jadi ini part ketiga kita. Oke, setelah kita tahu bahwa ada 3 jenis bioplastik, ya, dari bahan yang pertama dari kelompoknya biomas, dari kelompoknya pati, kelompoknya kitosan, kemudian juga ada kelompoknya kitin, kemudian yang kelompok kedua adalah dari chemically modified. Adapun chemically modified-nya dari bahan renewable resources. Dalam hal ini contohnya adalah PLA, polylactic acid. Kemudian yang kelompok ketiga adalah yang dari kelompoknya mixed synthesized by microorganism, seperti contohnya adalah PHA dan juga PHP, polyhydroxyalkanoat atau juga polyhydroxybutirat. Nah, apa saja aplikasinya? Kalau di biomasa ini sebenarnya salah satunya tadi yang cukup menarik adalah kelompok pati dan kawan-kawan itu banyak sebagai film, coating. Kemudian kalau yang PLA itu banyak dimanfaatkan untuk styrofoam atau polistiren. Kemudian yang kelompoknya mikrobial yaitu polyhydroxyalkanoat atau polyhydroxybutirat ini banyak dimanfaatkan untuk plastik PP. Nah, berdasarkan 3 penjelasan saya sebelumnya ini, berarti sudah bisa kebayang dong, aplikasinya apa saja. Ini adalah contoh gambaran aplikasi plastik-plastik dengan bioplastik. Misalnya, mulai dari yang plastik yang tipis seperti ini, kemudian dari sarung tangan latex, bentuk cup, bentuknya styrofoam, ataupun tray, bahkan mungkin pot, ataupun seperti ini biasa kita pakai pada buah potong segar. Jadi ini ada contoh beberapa gelas pada restoran sudah pakai PLA, atau juga ini bisa ini starch ini kalau kita korporasikan dengan beberapa material lainnya, bisa jadi ini adalah starch ini adalah untuk cutlery set atau untuk bahan-bahan proses makan. Oke, ini ada resume dari tabelnya. Jadi, misalnya contohnya di sini adalah PLA, polylactic acid. Polylactic acid ini bisa dibuat untuk film seperti pada buah potong segar, pada bunga atau bread bag. Tapi ingat, not for long shelf life product ya. Bisa juga untuk rigid, benda-benda yang rigid seperti tray atau cup, untuk salad, untuk vegetable, untuk buah. Terus kemudian tapi ini adalah avoid storage of empty trays at cup at high temperature. Kemudian untuk bottle, sebenarnya untuk bottle di sini adalah not preferable metal ya. Kalaupun mau dipakai, bisa dipakai untuk small water bottle child yang punya atau boleh short shelf life, karena di sini PLA ini polylactic acid, dia di sini seperti yang saya gambarkan di sebelumnya tadi ya, PLA ini lebih cocoknya untuk tray ya, karena dia chemically dari renewable tadi, lebih cocok untuk yang di sini, tray di sini, banyak pemakaiannya di film juga. Kalau bottle not preferable, lead barrier material for further application. Atau bisa boleh untuk tea bag, untuk coffee capsule, coated coffee cup, dan sebagainya. Dan berikutnya pada kelompok starch blend. Di sini filmnya boleh bagus untuk food waste bag, translucent grocery bag, tuh banyak dipakai film. Untuk film dari coating buah sayur, untuk botol not recommended. Kemudian bisa juga untuk label, ini juga untuk rigid, untuk tray atau cup, untuk yang coffee capsule ataupun vegetable fruit. Oke. Cellulose base untuk film, untuk candy wrapping oke, cellophane oke, tapi untuk rigid sama botol tidak disarankan. Untuk polyester lainnya bisa dipakai di grocery bag,
frozen product, kemasannya, dan sebagainya. Ini ada contoh lainnya adalah drop-in bio-PE, maksudnya berarti polietilen yang mungkin bisa ditambahkan dengan beberapa komponen, ya tadi partially tadi, bisa dipakai untuk shopping bag juga, untuk tray juga. Karena dia ada PE-nya, masa masih cocok nih untuk botol. Tapi untuk lebih cocok kepada dairy product atau shampoo atau deterjen. Ataupun untuk cup juga boleh. Kalau PET di sini intinya pada botol ya PET. PET tidak untuk tray, tidak untuk film di sini. Oke, kalau ini lebih definitif lagi, beberapa contoh perusahaan yang sudah pakai. Di sini pada starch base. Nah, ini ada packagingnya dari milk chocolate dengan bahan dasar cornstarch. Ataupun nih company yang memakainya adalah pada Cadbury. Ini sudah pakai. Kemudian juga ada pada organik tomat. Dia di sini biopolimernya dipakai dari corn peas, dia dipakai di Italia. Kemudian di sini ada dari selulosa. Ini yang dipakai adalah untuk kiwi khususnya pada filmnya. Untuk potato chip juga pada film. Ini pada perusahaan yang pakai ada Walmart, kemudian ada Buckle, ada Tomton gitu. Kemudian ada PLA nih. PLA ini yang paling banyak saya katakan sebagai polystyrene, banyak dipakai di beverage, jadi PLA cup. Ini yang dipakai adalah Mos Burger Japan. Atau ini McDonald's, kalian pasti sangat kenal. Ini fresh saladnya pakai PLA bowl. Oke. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya di dunia, termasuk ini ada Danone, dia sudah mengklaimkan bahwa kayak yogurtnya pakai PLA juice dan sebagainya. Oke, di sini ada dua produk nih. Ini ada produknya Dasani, international product juga. Can you tell the difference? So, the bottle on the left is made with polyethylene, PE. Kemudian on the right with 30% plant material. The bottle on the right is better for the environment. Nah, ini salah satu klaimnya nih. Dia ada warna hijaunya biasanya. Logonya juga ada logo greennya. Ini banyak sekarang industri yang sudah mulai mengklaimkan betapa pentingnya sustainable industry, come back to nature-nya. Nah, ini kita sudah tahu jenis bioplastiknya apa saja dari bahan-bahan basis pati dan kawan-kawan karbohidrat lainnya. Nah, sekarang untuk menguji sifat biodegradable-nya seperti apa? Nah, ini biodegradable testing ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi, biodegradable ini kan dia banyak faktornya. Selain dari bahannya, terus kemudian proses regenerasi, penghancurannya sendiri, suhunya. Jadi, ini ada banyak macamnya. Bisa mulai dari awal screening test. Ini screening test itu awal bahannya. Jadi bahannya awal tadi yang bentuk polimernya sebelum dikontakkan dan sebagainya itu direaksikan dengan enzim-enzim tertentu yang ada di sekitar makhluk hidupnya. Mungkin anggaplah ada enzim lipase, amilase dan seterusnya. Kemudian ada di kondisi yang nanti mungkin apakah ada kontak dengan air sehingga sifatnya adalah anaerob tanpa oksigen atau dengan aerob atau ada oksigennya. Jadi ini dikondisikan nanti diuji cobakan. Atau dengan toxicity. Kira-kira bahan ini dia kalau dipapat dengan suhu tinggi dan seterusnya apakah menimbulkan toksisitas? Apakah muncul zat-zat lain yang berbahaya buat tubuh? Oke, toxicity testing. Oke, ini screening test. Kemudian ada yang namanya real life test. Jadi ini benar-benar disesuaikan dengan kondisi usage-nya atau penggunaannya. Kalau ini mungkin yang di bagian screening test ini masih terhadap bahannya saja atau materialnya saja. Jadi pada real use test juga bisa di toxicity testing. Kira-kira paparan keluarnya dari per botol itu keluar berapa ppm? Mungkinkah ada zat-zat yang keluar gasnya dan seterusnya. Kemudian soil burial coba kita kuburkan di dalam tanah. Kira-kira seperti apa perubahannya? Kemudian jika kita composting, kita tambahkan mikroba untuk memproses pembuatan dia jadi kompos seperti apa. Termasuk juga valve testing ketika di uji lapangan. Jadi penghancurannya kira-kira kayak tadi yang di plastik ini, kan dia sampai bisa nemu nih. Misalnya yang di plastik ini diinfokan tulisannya adalah
proses degradasinya bulan 1, 2, sampai akhirnya hancur adalah bulan ke-24 atau setahun. Prosesnya degradasi tergantung pada keadaan lingkungan. Jadi ini ada infonya, proses degradasi tergantung pada keadaan lingkungan dan dia sampai setahun baru bisa terdegradasi. Oke. Nah, jadi selain biasanya kita uji terhadap sifat biodegradable-nya, biasanya kita juga bandingkan dengan sifat mekaniknya. Sifat mekanik itu macam-macam, mulai dari tegangan, artinya kemampuan untuk ditarik. Biasanya ini kita simbolkan dengan kuat tarik atau tensile strength, atau kemampuan untuk molornya dia atau elastis dia. Ini dia yang kayak molor, apakah kan plastik biasanya memang suka molor ini tadi. Nah, ini ada pembandingnya, contohnya misalnya pati ubi kayu pakai kitosan nomering 1 tambah gliserol 20%, elastis yangnya 4, sekian. Pati sagu tambah gliserol, kuat tariknya sekian. Ini ada yang data lengkap, tepung nasi aking tapioka gliserol kuat tariknya 20, elastis yangnya 1113. Nah, sebagai pembanding, ini ada namanya LDPE, HDPE, sama PP. Kita tahu bahwa LDPE ini cenderung dia plastik yang lentur, bisa dilihat. Sekitar 12-15, elastisnya 166. PP ini lebih umum, biasanya PP ini kan contohnya kayak botol ini ya, botol minuman ini nih cukup kuat, 24-302, elastisnya juga 1432. Jadi HDPE sekian. Jadi melihat data ini bisa kita kebayang, oh ini ada pati yang dia nih sifatnya nih kayak gini nih, kuat tariknya 39, berarti ini agak lemah, mungkin sekitar kayak LDPE. Tapi kemudian kalau kita dapatkan oh sampai 20, berarti ini bisa cukup kuat nih, kayak plastik PP nya gitu. Jadi makanya memang bioplastik ini pengujiannya tidak hanya biodegradabilitasnya, tapi biasanya adalah pengujian sifat mekaniknya. Selain yang kuat tarik ataupun ini, biasanya juga diuji sifat mekanik berupa permeabilitas terhadap oksigen ataupun air. Oke, nah kenapa hal ini juga penting harus kita ketahui? Karena kalau secara umum kita lihat, plastik itu pasti dibuang, ya, dibuang seperti ini di landfill atau di TPS. Nah, kalau salah satunya adalah jika plastik PLA ini punya kemampuan. PLA itu kalau di landfill kita tahu ada hujan dan sebagainya, ternyata dia bisa menghasilkan nih CO2 sama CH4. Nah, seperti yang kita ketahui kalau disebutnya biodegradable, dia pasti harus menghasilkan zat-zat yang ini. Satunya gas-gas organik, unsur hara, CO2 ataupun CH4. Jadi ini, a number of bioplastic including this made with PLA are compostable. Tadi saya awal informasikan terkait terdekomposisi atau compostable. Cukup mudah, give them enough heat, moisture, and hungry microbes, and the microbes will break them down into plant material, carbon dioxide, and water. But somehow, the carbon dioxide will become some concern for our environment. Tapi intinya biodegradable tadi ya, awalnya saya jelaskan di awal, dia terdegradasi dari menjadi komponen CO2, CH4, H2O, ataupun juga terkait unsur hara. Oke, sepertinya materinya sudah cukup terkait aplikasinya. Nah, sekarang kita coba pahami nih, market bioplastiknya itu seperti apa sih? Oke, ini data dari European dan juga plus European 2015, Global Bio-based and Biodegradable Production Capacity in 2015 and Fossil Plastic Production Data at different years period 2007 until 2016. Oke, ini bisa dilihat di sini bahwa biodegradable itu masih memang hanya 101% ya. Masih hanya 1% dari total keseluruhan pasar plastik yang ada di dunia. Dominasinya masih sangat besar di plastik dari fuel atau fosil ini. Dan kalau dilihat memang dominan utamanya selain other, ini biasanya golongan 7, kemudian PP golongan 5,
PET golongan 1, PVC golongan 3, sebentar saya lupa, polietilen kalau nggak salah golongan 4. Sorry. Ya, 6 yang baru polistiren. Nanti coba kita korporasi dengan materi kuliahnya Pak Irfan ya tentang teknologi pengemasan. Jadi memang di sini masih sangat kecil 1%, padahal tadi saya sudah jelaskan kegunaannya bisa menggantikan PP, bisa menggantikan PS, bahkan bisa menggantikan film coating. Nah, adapun dari data European Plastic tahun 2014, pengembangan plastik ini sekarang sudah cukup naik karena ya ini masih forecast-nya waktu itu tahun 2014 sampai 2018 di mana kita lihat bahwa banyak kemudian yang dikembangkan sebenarnya masih ke arah biobased dulu. Untuk biodegradable-nya mungkin belum banyak, masih ke arah yang non, karena biasanya apa, kalau udah biasanya biodegradable dia agak fragile gitu. Tapi sekarang mulai diarahkan gimana caranya jangan pakai fosil, tapi pakai yang kelompoknya adalah biobased. Walaupun memang mungkin pada pengembangan teknologi ilmuannya masih non biodegradable. Bisa dilihat kurvanya masih akan tinggi yang terarah yang biobased, tapi mungkin belum semuanya non biodegradable. Adapun di sini data berikutnya ini adalah data terkait production capacity, jadi ketersediaan dan kemampuan untuk memprosesnya. Di sini ada 3 kurvanya, yang warna green ini adalah biobased, biodegradable. Kemudian kalau biru itu adalah biobased, non biodegradable. Baru yang kemudian yang merah adalah fossil based, biodegradable. Jadi yang 2 ini adalah biodegradable, adapun ini fosil, yang ini kalau ini adalah biobased. Sorry, ini yang biru, ini yang non biodegradable, tapi dia dari kelompoknya bio. Kalau yang ini yang dia sudah bio dan juga yang dia degradable. Ya, ini yang fosil. Nah, kalau lihat dari data ini, ternyata tren pasarnya memang sebenarnya banyak yang ke arah ini, yang biru ini ya. Yang dia adalah biobased tapi memang non biodegradable. Sama seperti yang saya infokan di sini. Banyakan memang ke arah biobased non biodegradable. Adapun yang biologi dan juga degradable juga banyak dikembangkan, tapi mungkin masih the ongoing process development. Ya, adapun di sini kalau kita lihat dari khusus bioplastik sendiri yang paling dominan apa? Biasanya banyak ini. Thermoplastic starch yang brand. Artinya apa? Gabungan. Jadi kita tahu yang saya jelaskan di awal, pati itu sebenarnya kalau dia sendiri sebagai plastik dia agak susah sifatnya sebenarnya. Kalau hasil dari informasi penelitian itu ya. Jadi kalau mau banyak dimanfaatkan memang biasanya pakai blending ya. Thermoplastic starch ini diblendingkan juga. Ini paling besar dominasinya 40%, disusul 20% terkait extruded starch. Oke, starch ini yang sangat melimpah ruah, abundant, availability-nya tinggi, low cost juga jadi banyak dimanfaatnya. Kemudian adalah yang PLA, juga terkait yang kelompoknya selulose asetat. Baru yang terakhir adalah kelompoknya PHA, polyhidroksialkanoat. Oke, ini juga kalau kita lihat bahwa memang secara tren, karena memang plastik ini jadi kebutuhan manusia, macam-macam tadi ya, manusia makin banyak, pasti kebutuhan pangannya juga makin banyak, maka di sini global trendnya selalu akan naik. Oke, kalau dilihat dari pasaran daerah, ternyata kalau kalian lihat di sini memang paling tinggi adalah di Europe. Kenapa di Europe? Orangnya lebih concern kepada lingkungan, kepada environment. Begitu pula dengan yang di wilayah North America. Tapi kalau ini rest of Asia masih sedikit, rest of the world juga sedikit. Memang dominasi utamanya di ini. Amerika Utara ini termasuk Kanada dan juga Amerika Serikat yang memang sudah jadi negara maju. Ya, sekarang saya akan bahas khusus market share bioplastik di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya sudah ada industri yang memproduksi plastik biodegradable berbasis pati tapioka yaitu NV+.
Dia menghasilkan kantung plastik, apron, dan juga sarung tangan. Ada juga Avani Eco, produksi kantung plastik jas hujan, tapi kebanyakan diekspor. Menurut data dari majalah SWA 2014, harga plastik biodegradable lebih mahal, kata kuncinya. 2 sampai 2,5 kali harga plastik konvensional. Jadi ini contohnya ada plastik Avani, harganya 200 sampai 300 lembar lebih mahal daripada kantung plastik konvensional. Kenapa? Padahal kan biodegradable harusnya pakai bahan yang murah nih, dari singkong, kemudian dari ubi kayu yang kayaknya murah meriah ya. Tapi ini ternyata lebih kepada kapasitas produksinya yang belum optimal. Mungkin lebih murah, tapi kita nggak bisa produksi banyak, sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Ya kan kalau kita pernah bahas mungkin ya paling pasti sudah banyak dioptimasi dianalisa biaya dan sebagainya. Semakin kita produksi kecil, sedangkan biaya bahannya tetap, kalau dibagi pasti HPP-nya juga besar. Tapi kalau kita bisa produksi besar, sedangkan biaya bahan dan mesinnya dan sebagainya tadi tetap, dengan masa lebih lama pasti HPP-nya akan turun. Jadi sebenarnya kenaikan harganya ini bukan karena bahan bakunya, tapi lebih kepada kapasitas produksinya. Ini sebenarnya dikatakan oleh Bastioli ini, Pati bukan penentu utama harga biodegradable plastik, tapi lebih kepada prosesnya. Biaya utama yang menentukan lebih kepada komponen modifikasi patinya, bahan lainnya ditambahkan mungkin, ataupun prosesnya tadi, alat-alat produksinya yang mungkin perlu diefisienkan. Nah, kedepannya, future development-nya, pengembangan plastik biodegradable ini bisa dilakukan terkait untuk di pengembangan teknologi prosesnya. Proses apa sih yang lebih efisien, yang lebih murah meriah, bisa dapat lebih banyak rendemen dan seterusnya. Atau formulasi bahan bakunya, sehingga harganya bisa bersaing. Terus kemudian juga pasti perlu pengkajian kelayakan ekonomi dan sosial pengembangan bioplastik, termasuk kebijakannya, agar penggunaan bioplastik itu dapat dikembangkan untuk dapat lebih mempercepat pengembangan industri plastik. Jangan-jangan kita nih di ranah teknologi dan proses sudah heboh bikin bioplastik, tapi penerimaan masyarakat seperti apa, dampak ekonomi sosial, ataupun terkait kebijakan. Oke, materinya alhamdulillah sudah dapat semua. Diingat-ingat kembali ya, bioplastiknya ini apa? Ada istilah bioplastik, biodegradable, kemudian juga ada compostable. Karakteristiknya ada 3 kelompok, dari kelompok natural biomass, kemudian dari chemically synthesized from renewable source, dan juga microorganism. Kemudian aplikasinya apakah sebagai cup, apakah sebagai film, apakah sebagai botol. Kemudian yang masih terakhir di sini adalah peluang pasarnya. Data-datanya masih bisa menunjukkan peluang yang sangat besar untuk dimasuki dan perkembangannya seperti apa untuk masing-masing jenis batik. Ini beberapa jurnal review yang saya pakai sebagai sumber untuk pembuatan PPT ini. Oke, alhamdulillah sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kuliah kita tentang bioplastik sudah selesai. Ya, itu tadi hasil review kita juga dari beberapa jurnal. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Untuk kuliah hari ini, selain nanti kita kuliah online di sini di YouTube ini, untuk tugasnya adalah masing-masing orang nanti harus mengerjakan post-test yang akan saya kirim linknya maksimal adalah besok hari Sabtu. Kalian saya kasih ke waktu 1 hari penuh untuk mengerjakan post-testnya dan pastikan sudah submit sudah submit prosesnya. Hari Rabu pagi saya keluarkan, maksimum hari Rabu jam 3.59 harus submit post-testnya sekalian untuk mengetahui apakah kalian cukup paham materinya atau tidak. Oke, mungkin itu dari materi kita kuliah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat belajar dari rumah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ilmu yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.